صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqallahu wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza zubdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para peserta kuliah subuh yang berbahagia, kita bertemu lagi pada tempat dan channel yang sama, Umur Suraya Channel. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'an, khusus kita yang hadir pada kesempatan ini di tempat dan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Para peserta kuliah subuh, alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa namanya? Fadilah. Jadi banyak fadilah. Gantian ngobrol ke depan, pusat ke belakang. Yang ngobrol ke sini nih. Jadi pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang apa? Tentang fadilah ilmu. Pada bab selanjutnya, insyaallah pada kesempatan ini, al
Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Kita akan membahas tentang keutamaan satu kalimat, satu lafaz yang senantiasa kita ingin besertanya, dan kita ingin mengakhiri hidup kita dengan ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Jadi lafaz ini bukan sembarang lafaz. Jadi lafaz la ilaha illallah ini bukan sembarang ucapan, tapi lafaz ini penuh makna, penuh barokah, penuh doa, penuh keajaiban, penuh teka-teki, dan penuh kebersamaan. Karena lewat kalimat inilah kita diakui sebagai umat Islam atau bukan. Ketika orang kafir ingin dinyatakan dia sebagai orang Islam, syarat yang pertama dia harus bersyahadat. Apa yang membedakan kafir dengan muslim? Ketika dia kafir, melantunkan dan menyaksikan atau melafazkan kalimat syahadat, disaksikan oleh seseorang, dia sah. Yang tadinya orang kafir menjadi orang muslim akibat dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah ini penuh dengan apa? Penuh dengan makna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan lafaz la ilaha illallah ini disebut juga dengan apa? Miftahul jannah. Apa miftahul jannah itu? Miftah apa miftah? Al jannah apa? Surga. Jadi orang tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali beliau ataupun dia telah bersaksi dengan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah.
Jadi lafaz la ilaha illallah. Kalau kita mau masuk rumah dikunci, kira-kira bisa tidak? Tidak. Jadi kita harus buka gendernya dengan lafaz la ilaha illallah. Ini adalah penyaksian kita bahwa kita menyatakan tidak ada lagi Tuhan di dunia ini. Kita tidak mungkin masuk dalam sebuah tempat kalau kita tidak punya kuncinya. Bahkan kita menyaksikan dulu di zaman roh. Jadi kita ini sudah sekarang berada pada zaman yang ketiga atau alam yang ketiga. Jadi alam yang pertama itu yang dinamakan dengan alam roh atau alam ajali. Ruh kita itu udah ada. Allah sudah siapkan siapa saja yang akan dikeluarkan ke alam dunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat itu pasti sudah ada. Dikumpulkan. Makanya alam ruh atau alam ajali ini adalah alam yang pertama bagi umat manusia. Pada waktu itu Allah sudah menyaksikan dan menyatakan kepada kita yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum hayruh. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Apa Allah menjawab pada waktu itu? Qalu bala wa syahidna. Ya Allah, betul, kami menyaksikan dan kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan patut dilaksanakan segala perintah-perintahnya. Beres dari alam ajali, kita masuk pada alam yang kedua yang dinamakan dengan alam rahim. Kita masuk dalam rahim ibu kita selama berapa? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Paling sedikit masa hamil itu berapa bulan? 6 bulan. Paling banyak pas hamil berapa bulan tahun? 4 tahun. Jadi boleh jadi orang yang sedang menikah baru 6 bulan. Kau sudah punya anak, yang dinamakan dengan apa? Dengan prematur atau melahirkan secara dini. Nah, makanya paling sedikit masa hamil di dalam ilmu fikih itu adalah 6 bulan. Tapi kalau menikah Januari, Februari sudah mempunyai anak, nah, itu mah pasti ada masa. Tidak mungkin baru 2 bulan menikah sudah melahirkan. Colenak teu dikalampaan budak-budak turun bapak. Pasti aya insiden awal. Dan paling sedikit masa hamil itu berapa bulan? 6 bulan. Kalau kita nikah bulan Januari, bisa jadi dia punya anak bulan Juni atau bulan Juli awal. Itu yang dinamakan dengan prematur. Tapi biasanya kalau nikah Januari lancar, tidak ada halangan antara ayah dengan ibunya, kurang lebih 9 bulan. Kalau Januari sampai September, Oktober insya Allah itu memiliki putra. Ada yang sampai 4 tahun? Ada. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di dalam rahim ibunya hampir 4 tahun. Jadi jangan kaget, ada yang hamilnya sampai 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Karena masa hamil paling lama itu sampai 4 tahun. Jadi kalau hamil kurang dari 6 bulan, awas, itu bukan hamil betul, itu hamil di luar pernikahan. Nauzubillahi min dzalik. Dimasukkan oleh Allah dari alam rahim, dari alam ajali, alam ruh kepada rahim ibu kita. Masukkan oleh malaikat Jibril. Pada waktu usia berapa bulan? 4 bulan dalam rahim ibu kita.
Makanya kenapa orang tua kita kalau sudah 4 bulanan mengundang tetangga kita ingin didoakan atau yang disebut dengan apa? Pabarikan atau 4 bulan. Apa maksud 4 bulanan itu? Ingin didoakan karena waktu 4 bulan itu ditiupkan ruh oleh malaikat Jibril dalam rahim ibu kita dan ditentukan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Jodohnya, rezekinya, ajalnya, dan juga apa bagian di dunianya. Sudah ditentukan 4 hal itu. Maka minta pada waktu 4 bulan dalam rahim ibu kita supaya Allah mencatat qada qadar kita yang baik semua. Beres dari alam rahim, maju alam yang ketiga. Nah, sekarang kita ini berada pada alam yang ketiga yang dinamakan dengan apa? Alam dunia. Ada yang ingat di alam rahim? Jangankan alam rahim, usia waktu 2 tahun saja. Ada yang masih ingat waktu 2 tahun gimana? Jarang yang mungkin kita masih ingat waktu SD atau waktu MBO kayak gini dan lain sebagainya. Padahal kita sedang menuju alam yang ketiga, yaitu dengan alam dunia. Kapan alam dunia ini sekarang? Berapa lama? Itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baru keluar udah diambil lagi. Ada yang usia 5 tahun sudah meninggal. Ada usia 10 tahun sudah meninggal. Ada umur 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada bahkan yang 100 tahun. Itu hak prerogatif Allah. Berapa lama kita hidup di dunia itu adalah hak semuanya, tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting ketika kita hidup di alam dunia ini, kita berbuat kebaikan, menanam kebaikan, karena kita akan apa? Akan menuju alam berikutnya. Jadi masih banyak. Jadi kita ini adalah baru masuk pada alam yang ketiga. Beres dari alam yang ketiga, masuk alam yang keempat, yang dinamakan alam apa? Alam barzah namanya. Alam apa? Alam barzah. Apa alam barzah itu? Alam setelah alam dunia, atau yang dinamakan dengan alam kubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena kebanyakan orang kalau meninggal dikubur. Padahal tidak semua dikubur. Orang yang meninggal di kapal terbang, kapal terbangnya apa? Terbakar, hangus, nggak tahu kemana jasadnya, tetap akan merasakan yang dinamakan alam barzah. Orang naik perahu tenggelam ke laut, nggak tahu jasadnya di mana, tetap walaupun tidak dikubur akan mengalami alam barzah. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha yang dikremasi, dibakar. Kan ada kepercayaan itu beda-beda, ada yang dikubur, ada yang udah mati itu dibakar. Tetap dia akan mengalami alam barzah. Nah, cuma kebiasaan orang Muslim, Yahudi dan Nasrani, perintah Allah setelah meninggal itu apa? Dikubur. Makanya alam yang ketiga setelah kita dari alam dunia, nanti kita akan masuk ke dalam alam barzah. Nah, di sana kita sudah akan mulai merasakan bagaimana alam barzah itu. Ada nikmat barzah, ada siksa barzah. Nikmat barzah apa aja? Jadi kalau orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat, patuh, ahli ibadah kepada Allah, di kuburan itu tidak apa? Tidak sepi, senang, bahagia. Bagaikan malam pertama pengantin. Neng karaos nikah di siang harina di rampalan di wenginan teh di anto santa begitu. Nanti suasana di alam barzah bagi orang-orang yang soleh dinanti ditunggu-tunggu, karena di alam kubur bagaikan alam pernikahan atau malam pertama bagi orang yang sudah menikah. Masya Allah.
Tapi bagi orang yang ahli maksiat di alam kubur itu merasa sesak napas, merasa panas, merasa tidak baik, merasa tidak enak. Bahkan banyak ulat-ulat yang mengelilingi, bahkan ada satu manusia, nenek-nenek yang bau yang akan menemani dia, yang terasa tidak menyedapkan ke dalam hidup kita. Nauzubillahi min dzalik. Beres dari alam barzah sampai menunggu alam kiamat, ditiup oleh Allah. Malaikat Israfil, tiup, habis dunia sekarang, tiuplah. Tiup tiupan pertama. Mati semua apa? Manusia tidak ada yang tertinggal satupun. Ditiup lagi dengan tiupan yang kedua. Hampir semua alam dunia hancur lebur dan menjadi rata. Masuklah pada alam yang kelima. Setelah alam barzah nanti kita akan muncul kembali. Makanya kenapa di dalam tubuh kita ada apa? Ada tulang. Di sini ada tulang. Namanya tulang apa? Tulang ekor. Atau kalau dalam apa? Kalau ayam namanya apa? Tungir. Curungan. Itu adalah ciptaan Allah yang tidak mungkin apa? Tidak mungkin binasa, karena dia akan nanti menjadi benih dari alam kubur, itu akan muncul kembali. Akan muncul di mana? Masuk dalam alam yang kelima yang dinamakan dengan alam mahsyar. Jadi alam mahsyar ini alam akan dikumpulkan umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti siapa? Orang yang terakhir meninggal sampai alam kiamat. Muncul semua. Makanya di sana di alam mahsyar ada nikmat mahsyar, ada siksa mahsyar. Orang yang sedang ada di alam mahsyar semua telanjang bulan. Bahwa Ustaz atau pada lihat gak mungkin memikirkan begitu. Apa yang mereka pikirkan? Apakah saya menjadi selamat atau tidak? Alam mahsyar. Beres alam mahsyar nanti masuk alam selanjutnya yang dinamakan dengan alam hisab. Apa alam hisab itu? Ditimbang amalan-amalan kita. Dikilo banyak dosanya, banyak amal. Apakah dia banyak kebaikannya atau banyak dosanya? Beres dari alam hisab, masuk alam selanjutnya yang dinamakan dengan alam sirat. Beres alam sirat nanti masuk pada alam yang terakhir. Dua pilihan kita nanti di akhirat. Apa kita akan masuk alam surga atau kita masuk alam neraka. Kalau kita masuk surga, insya Allah kita akan hidup selamanya di surga dengan kenikmatan. Kalau kita masuk neraka, berarti kita tidak masuk surga, merasakan kepedihan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Oleh karena itu bagaimana supaya kita punya kuncinya, punya pegangan minimal untuk masuk surga? Tiada lain dan tiada bukan, kita senantiasa mendawamkan lafaz la ilaha illallah. Makanya fadilah la ilaha illallah wa qala sallallahu alaihi wasallam. Satu, fadilah daripada lafaz la ilaha illallah itu afdhalul dzikri, sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah, wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Makanya kenapa kita habis sholat imam berbicara afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan sebaik-baiknya doa tiada lain dan tiada bukan adalah lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Punya nikmat kita bisa hidup dan lain sebagainya, haturkan, terima kasihkan kita kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah.
Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, qala telah berkata, qala telah berfirman, siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Adapun lafaz la ilaha illallah kalami itu adalah ucapanku. Wa ana, dan aku, kata Allah, huwa beserta lafaz la ilaha illallah. Man, barang siapa qala yang berkata terhadap la ilaha illallah, dakhala, maka dia masuk hisni, terhadap pengampunanku atau terhadap penjagaan. Waman, dan barang siapa dakhala yang masuk hisni, terhadap penjagaanku, amina, maka dia akan selamat min iqabi, dari siksaan kata Nabi qala Allah Ta'ala. Jadi kalau ada hadis tapi diawali dengan lafaz qala Allah Ta'ala, itu dinamakan dengan apa? Hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, la ilaha illallah, sesungguhnya lafaz la ilaha illallah itu kalami, adalah ucapan. Wa ana huwa, dan aku ada di dalamnya. Karena dia bersaksi tidak ada lagi Tuhan. Kenapa tidak ada lagi Tuhan? Kita menafikan dulu, karena di dunia itu banyak yang menganggap, yang dianggap Tuhan. Ada orang Kristiani menganggap Tuhannya dengan konsep Trinitas. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, atau Tuhan Anak. Ada orang Hindu Buddha mengakui dewa-dewa, ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa apa lagi? Dewa Siva, dan banyak lagi. Ada orang-orang manusia menganggap Tuhan itu adalah api, ada yang menganggap Tuhan itu matahari, ada yang menganggap Tuhan itu pohon-pohon yang besar dan lain sebagainya. Maka dinafikan la ilaha illallah. Bukan matahari, bukan bulan, bukan dewa-dewa, bukan apapun. Illallah, kecuali yang dinamakan Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbicara lafaz la ilaha illallah, faqad dakhala hisni, maka dia telah masuk dalam penjagaanku. Kalau dia masuk dalam penjagaanku, maka dia aman, selamat dari apa? Selamat dari siksaan. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah zakat abnanikum, zakat badan kalian. Jadi badan kita ini ada zakat. Zakat badan kita ini ada dua. Satu ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Yang kedua ada yang dinamakan dengan zakat abdan atau zakat badan. Kalau zakat fitrah atau zakat nafsi nanti kita kasihkan dengan zakat fitrah. Di bulan Ramadan ini sebelum khatib masuk dalam mimbar, kita sudah memberikan 2,5 kilo beras ataupun uang untuk dijadikan zakat fitrah. Tapi kata Nabi ada satu zakat lagi yang dinamakan dengan zakat badan. Apa zakat badan kita? Biqauli la ilaha illallah. Senantiasa untuk mengatakan, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak. Jadi fadilah la ilaha illallah itu banyak sekali. Yang mau saya ceritakan cuma 3. Satu apa tadi? Afdhal dzikri la ilaha illallah wa afdhal du'a. Yang kedua, orang yang berkata la ilaha illallah masuk dalam penjagaan Allah. Orang yang masuk dalam penjagaan Allah, maka dia akan selamat dari siksaan Allah. Dan yang ketiga, zakatilah badan kalian dengan apa? Dengan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan lafaz la ilaha illallah
kita bawa, kita yakini, tanam di dalam hati, kita masuk dalam alam kubur membawakan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.